Salam, salam sejahtera buat kita semua, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil perenungan kita dari Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang menjadi kerinduan dari Rasul Paulus. Yang pertama adalah di dalam tulisannya dia mengatakan bahwa dia merindukan supaya setiap orang yang percaya termasuk dirinya untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Yang kedua adalah untuk menjadi serupa dengan kematian Kristus. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagian yang ketiga, yaitu kerinduan daripada apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini, bahwa setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus menyadari dan kita harus juga mengetahui bahwa suatu hari kelak kita akan menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Apa yang dimaksud dengan serupa dengan tubuh Kristus yang mulia? Yang pertama adalah yang hendak dijelaskan kepada kita bahwa setiap kita harus benar-benar memahami dan sadar bahwa kebangkitan orang mati adalah pasti. Dengan kata lain, bahwa dengan penjelasan di dalam ayat ini, sebagaimana dikatakan tadi bahwa kewarganegaraan kita ada 2, kewarganegaraan surga dan kewarganegaraan dunia ini, maka kita harus memahami dengan sungguh-sungguh bahwa kebangkitan itu adalah pasti. Jadi setiap kita sebagai orang percaya jangan pernah meragukan tentang kebangkitan. Bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus harus benar-benar percaya bahwa kebangkitan itu ada. Karena itulah kita sebagai anak-anak Tuhan harus sungguh-sungguh bersyukur bahwa suatu hari kelak orang-orang yang percaya di dalam Kristus walaupun dia sudah meninggal, pada suatu hari kelak akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus di surga yang abadi. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah meragukan tentang kebangkitan. Karena memang kebangkitan itu adalah pasti. Setiap kita yang percaya kepada Yesus pasti akan dibangkitkan suatu hari kelak. Yang kedua adalah menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Ini menjelaskan kepada kita pada waktu kita dibangkitkan oleh Kristus, maka kita memakai tubuh yang benar-benar mulia. Tubuh yang begitu indah, tubuh yang begitu suci, tubuh yang begitu tak terbatas lagi. Karena itulah sebagaimana Kristus bangkit dengan tubuh yang mulia, kita pun akan mengalami hal yang sama dengan memakai tubuh yang mulia. Tubuh di dalam kemuliaan Tuhan. Tubuh dalam kemuliaan dalam ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Tapi ini adalah ukuran Tuhan. Karena itulah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus bersyukur. Dan kita juga harus bangga menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus.
menjadi anak-anak Tuhan, menjadi tubuh Kristus. Karena memang suatu hari kelak kita akan memakai tubuh yang mulia sama seperti yang dipakai Yesus ketika dia bangkit dari kematian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang ketiga yang kita dapatkan maksud daripada menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia adalah bahwa ketika kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, maka kita akan memakai tubuh yang kekal, yaitu tubuh yang tidak bisa lagi mati, tubuh yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, tubuh yang tidak terbatas. Kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama Yesus di sorga. Hal ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan dijelaskan kepada kita dalam tulisan Rasul Paulus yang berikut di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah pengharapan yang terakhir dalam perjalanan kita di dalam mengikut Yesus di dunia ini, bahwa kita pada waktunya nanti akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam sorga bersama-sama dengan Yesus di sorga. Karena itu, mari kita ini adalah orang-orang yang punya pengharapan. Bukan hanya punya pengharapan di bumi ini, tapi juga punya pengharapan bahwa suatu hari kelak kita semua akan dibangkitkan. Dan kebangkitan itu adalah kita akan memakai tubuh yang mulia dan juga tubuh yang kekal. Kiranya renungan ini membawa kita kepada kebahagiaan dan juga kepada kepastian akan iman kita di dalam mengiringi Yesus. Bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus, suatu hari kelak akan diangkat masuk ke surga yang abadi, di mana Yesus sekarang ini sedang menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita sekalian. Diberkatilah kita untuk menjadi berkat, dan marilah kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berbahagia dan penuh dengan gairah, karena pengharapan kita ada bukan hanya di bumi, tapi juga sampai di surga yang abadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.